Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan mengulang sedikit pelajaran yang mungkin sudah kita pelajari di kelas 4 dulu, yaitu tentang pecahan. Kali ini kita akan mempelajari pecahan dalam operasi hitung campuran. Jadi nanti dalam satu soal itu akan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kita juga harus mengingat sifat-sifat operasi hitung campuran, bahwa perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh yang pertama, misalkan 1/2 ditambah 1/3 dikali 1/4. Maka kita harus memberi kurung bantuan kepada yang perkalian dulu. Jadi nanti kita tulis 1/2 ditambah, ini hasilnya bagaimana? Untuk perkalian kita bisa langsung mengalihkan pembilang dikalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kita bisa langsung mengalihkannya 1 kali 1, 3 kali 4 adalah 12. Kemudian baru kita jumlahkan. Untuk penjumlahan jangan lupa kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kira-kira berapa ya kita bisa membuat penyebut di sini? Ya, kita bisa menggunakan penyebut 12. Nah, kita lihat 12 kali berapa nih bisa menjadi 12 ya, 2 dikali 6, jangan lupa yang atas juga dikali 6. Jadi atas dan bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 6 jadinya 6. Karena ini penyebutnya sama, kita langsung tulis saja. Nah, kita setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 1 hasilnya 7 per penyebutnya tidak usah dijumlahkan, langsung kita tuliskan. Untuk contoh yang kedua, misalnya kita punya angka 5/6 ditambah 1/2 dibagi 1/3. Jangan lupa sifat perkalian dan pembagian tadi bahwa harus dikerjakan lebih dulu. Kita bisa menambahkan kurung bantuan ke pembagiannya. Jadi kita tulis lagi 5/6 ditambah. Nah, untuk pembagian mengalihkannya tidak langsung dikalikan ke samping, tetapi harus dikalikan silang. Jadi pembilang pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua. Begitu pula sebaliknya. Kemudian baru kita kalikan 1 kali 3, 3, 2 kali 1, 2. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kira-kira berapa ya? Kita cari KPK-nya, maka bisa kita jadikan 6 penyebutnya. Karena di sini 6, kita langsung tulis sama. Untuk yang belakang penyebut harus dijadikan 6. 2 kali berapa? Ada 6. Ya, 3. Jadi yang atas juga harus dikalikan dengan angka 3. Berapa hasilnya? 9. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung menjumlahkan. 5 tambah 9, 14 per penyebutnya tetap sama, 6. Ada pengecualian pada soal yang misalnya 1/2 dikali 1/3 ditambah 1/4, tapi soalnya sudah dikasih kurung. Maka kita harus mengerjakan soal yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis 1/2, kemudian kita kerjakan soal yang ada di dalam kurung. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi berapa ini? 3 dan 4 bisa kita jadikan penyebut 12.
3 kali berapa? Bisa jadi 12. 3 kali 4. Di sini bisa kita kalikan 4. 4 kali berapa? Ada 12. 3. Di sini juga kita kalikan 3. Jadi untuk pembilang di sini 1 kali 4 adalah 4. 1 kali 3. Kita tulis lagi di bawahnya. Dikali. Nah, hasilnya berapa ini? 4 ditambah 3 adalah 7. 12-nya tetap. Setelah ini baru kita bisa mengalihkan. 1 kali 7, 7. 2 kali 12, 24. Untuk soal di pembagiannya, jika ada kurung di dalam soal, maka kita kerjakan kurungnya dulu, walaupun itu adalah penjumlahan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal yang akan Miss Dida kasih. Terima kasih, selamat mencoba.